Halo semua, pada video ini kita akan membahas mengenai function, parameter, dan argumen. Nah, parameter adalah variabel yang ditulis di dalam kurung pada saat function dibuat. Nah, ini digunakan untuk menampung nilai yang dikirim saat function tersebut dipanggil. Nah, sedangkan argumen, teman-teman, itu merupakan nilai yang dikirim ke dalam parameter saat fungsi tersebut dipanggil. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Oke teman-teman, silahkan buka kembali teks editornya, di mana kita akan buat file baru dengan nama script.js. Nah, di sini kita akan membuat suatu fungsi atau function. Nah, misalnya kita buat dengan nama test. Nah, di mana di dalamnya, dalam kurung ini, kita akan buat suatu parameter teman-teman. Misalnya kita punya parameter A, B. Jadi A dan B gitu ya. Nah, jadi dalam kurung ini, dalam function, ini disebut parameter teman-teman. Oke. Nah, lalu kita akan kembalikan nih nilai tersebut, return A plus B. Oke, seperti ini untuk pembuatan dari parameternya. Selanjutnya, kita akan membuat suatu variabel, yaitu misalkan coba, di mana kita akan panggil nih nama dari fungsi tersebut, yaitu test. Nah, di dalam kurung ini, kita akan memberikan argumen. Misalnya 5 dan 10 ya teman-teman. Kita save. Nah, perlu dipahami teman-teman. Tadi kan argumen itu sudah kita bahas, yaitu merupakan suatu nilai yang dikirim ke dalam parameter teman-teman. Di dalam suatu function atau ketika function itu dipanggil. Nah, kita kan panggil function, di mana ini mempunyai dua parameter, dan parameter ini kita isikan dengan 5 dan 10. Jadi otomatis A itu bernilai 5 dan B bernilai 10. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita coba print ya, atau jalankan console log. Coba. Nah, seperti ini. Oke. Ini jika kita lihat, ini kan memanggil function ini. Nah, di mana fungsi ini tuh dia sekarang nilai A yaitu 5 dan B 10. Kita kembalikan nih nilainya. A plus 10 berarti hasilnya 15. Oke, harusnya nilainya 15 ya. Coba kita running tadi, open terminal. Oke, seperti ini. Kita node script.js. Nah, kita dapatkan nilai 15 teman-teman, sudah sesuai ya. Oke, jadi kita bisa kasih keterangan nih di sini. Jadi misalkan cut seperti itu, A B merupakan parameter gitu ya. Sedangkan 5 10 5 10 merupakan argumen ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba nih contoh yang lainnya ya. Misalkan kita membuat suatu fungsi dengan nama tambah gitu. Nah, di mana kita punya parameter A dan B. Lalu kita kembalikan lagi return di mana A plus B gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat nih teman-teman suatu nantinya suatu inputannya di dalam web browser gitu. Oke, misalkan kita buat variabel A di mana A ini kita parse ke dalam integer. Nah, untuk inputannya kita gunakan prompt. Misalnya masukkan nilai 1 gitu ya. Nilai ke 1. Nah, seperti ini. Oke. Kita bisa copy, teman-teman. Oke,
Oke, kita masukkan nilai kedua, kita buat variabelnya menjadi B. Oke. Lalu di sini kita akan coba nih var, di mana kita buat dengan nama hasil, lalu tambah tersebut kita panggil parameternya yaitu A, B. Oke. Lalu konsol log hasil seperti itu ya. Oke, teman-teman. Coba kita komentar dulu nih untuk yang ini. Bentar dulu. Tapi sebelum itu tentunya karena ini menggunakan web browser, kita memerlukan HTML ya. Kita bisa copy nih dari index, lalu kita buat file baru. Seperti ini, kita paste saja. Oke, karena ini sudah script.js ya. Kita sesuai. Jadi untuk runningnya kita lewat sini, go live, kita start, tunggu sampai terbuka ya. Oke, teman-teman, di sini sudah muncul, masukkan nilai ke 1. Oke, kita masukkan nilainya 8. Oke, masukkan nilai kedua, kita tambah dengan 7. Nah, kita coba cek apakah di sini muncul. Oke, enggak ya, karena di sini menggunakan inspect karena web browser. Nah, di sini hasilnya 15, teman-teman. Coba kita reload, kita masukkan angka 10. Oke, nilai kedua 20. Nah, ini hasilnya 30, teman-teman. Oke ya, jadi untuk script ini kita sudah berhasil mengeksekusi. Jadi dimana ketika di sini mempunyai suatu dua parameter ya, A dan B, kita return hasilnya. Dan di sini untuk nilainya sendiri dari A atau B, ini tergantung apa yang kita inputkan gitu ya, seperti tadi. Nah, kita buat variabel hasil untuk menampung nilai tersebut, lalu kita print hasilnya di dalam konsol ya, seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya coba kita contoh yang lain ya. Misalnya kita buat suatu fungsi dengan nama penjumlahan. Oke. Nah, kita sama variabelnya A dan B, di mana kita mereturn A plus B, teman-teman. Oke. Selanjutnya function perkalian. Kita juga punya parameter A dan B, return A kali B, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba nih, teman-teman, buat suatu variabel misalnya hasil, di mana hasil tersebut kita panggil perkalian. Nah, panggil fungsi perkalian, di dalamnya terdapat penjumlahan oke, seperti ini. Nah, itu kita isikan dengan 1, 2 ya nilainya. Nah, yang ini parameter A dan B itu 1 dan 2. Oke. Selanjutnya kita panggil lagi fungsi tersebut penjumlahan. Kita kasih nilai 3,4. Oke, 3 dan 4. Nah, setelah seperti ini, coba kita konsol log ya hasilnya. Nah, seperti ini kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya 21, teman-teman. 21 nih. Kenapa? Karena ketika kita jabarkan, teman-teman, seperti ini nih. Jadi yang pertama, kan ini situasinya perkalian nih. Sedangkan di sini penjumlahan dan penjumlahan. Oke, jadi di sini kan penjumlahannya pertama yaitu 1. Kan 1 plus 2, teman-teman, sama dengan 3 nilainya kan. Selanjutnya ini yang kedua nih, penjumlahan kedua 3, otomatis kan 3 plus 4 nih, berarti tulis 3 plus 4, teman-teman, sama dengan 7. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks seperti ini kan di sini ada perkalian nih,
Nah, perkalian ini untuk parameter A dan B itu dia menampung ini. Jadi A itu menampung penjumlahan antara 1 dan 2, sedangkan B menampung nilai penjumlahan antara 3 dengan 4 gitu ya teman-teman. Nah, maka hasilnya perkalian yaitu 3 dikali 7, maka hasilnya 21. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk skema seperti ini ya, untuk perkalian, tapi di dalamnya memanggil parameternya dari fungsi penjumlahan. Oke, teman-teman, mungkin sekian dalam pembahasan mengenai function parameter dan argumen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.